Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul 7 2018. Film diawali dengan berlatar pada tahun 70-an, di mana terdapat 7 mahasiswa-mahasiswi kolega atau sahabat sejati teman seperjuangan yang sedang libur semester dengan berlibur di sebuah bungalow mewah atau bisa disebut rumah satu lantai dengan atap miring, bentuknya kecil dan memiliki teras. Rumah itu milik keluarga Sam yang tempatnya jauh dari pemukiman penduduk hingga masuk ke pedalaman. Ketujuh sahabat ini diantaranya adalah Sam, Yasmin, Mustina, Ray, Ilyas, dan terakhir Emma. Sempat di tengah perjalanan, salah satu dari mereka bersikap tidak ramah, di mana dia mengejek rombongan penduduk setempat yang sedang ingin menyeberang. Setibanya di tempat tujuan, saat yang lainnya membereskan barang bawaan, Yasmin melihat seorang wanita berdiri di lantai atas tepat di jendela. Tina menganggap bahwa Yasmin hanyalah halu, namun begitu mereka semua masuk, lagi-lagi Yasmin dikagetkan oleh wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Suri. Suri dan ayahnya Bonar dipercaya oleh keluarga Sam untuk menjaga rumah bungalow tersebut. Kemudian para cowok-cowok mendatangi kediaman Pak Bonar yang memang penduduk asli setempat. Sam mengenal baik Pak Bonar dan Suri. Sebaliknya, Pak Bonar mengenal baik Sam. Di situ Pak Bonar meminta Sam dan teman-temannya agar selalu bersikap baik, karena jika tidak, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika malam sudah tiba, kelompok sahabat ini memutuskan abok-abokan untuk menghabiskan waktu malam. Mereka sama sekali tidak menghargai tempat di mana mereka sedang berada. Besoknya, Sam dan yang lain mengadakan pesta meriah, di mana semua teman atau mahasiswa lain diundang turut meramaikan pesta. Di situ Suri bertugas untuk melayani mereka dan bersih-bersih. Namun ada beberapa mahasiswa lain yang sedikit natskal mengganggu Suri. Surti pun merasa risih dong. Kemudian Tina membawa Surti ke kamar. Pakaian Surti terlihat sangat kuno. Maka dari itu Tina berinisiatif menggantikan pakaian Surti dengan pakaian modis. Namun tanpa diduga-duga, Suri telah diperkaos. Suri adalah orang yang memegang teguh sebuah kepercayaan di desanya. Tinggal di desa pastinya Bonar dan Suri bukan orang biasa. Setelah diperkaos, Suri memutuskan untuk bundir. Sebelum bundir, dia sempat mengucapkan sumpah kepada 7 mahasiswa ini, di mana mereka semua dikutuk dan akan bernasib sama seperti dirinya. Aku bersumpah di atas jiwaku. Makna sengsara. Suri jatuh ke jurang dan tewas seketika. Sam dan beberapa orang tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada Suri. Mereka pun membawa jasad Suri ke dalam rumah. Tidak mungkin melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Di antara mereka juga tidak ada yang mengaku yang telah membuat Suri seperti ini. Sam teringat pesan-pesan peringatan Bonar. Saat itu juga Sam muak lalu membakar jasad Suri. Dia kesal kepada siapapun orangnya yang telah melakukan perbuatan berlebihan seperti ini. Akhirnya Sam dan semuanya memutuskan untuk kabur. Besoknya mereka kabur. Mobil satu-satunya mereka sempat mogok. Beruntung mobil itu kembali hidup. Akan tetapi sialnya di saat mereka baru tancap gas, sebuah pohon besar tumbang menghalangi jalan mereka. Kejadian ini seolah-olah tempat itu tidak membiarkan mereka untuk lari. Tidak ada pilihan lain. Sam dan yang lainnya mau tidak mau harus bertahan sementara di rumah tersebut sampai mereka menemukan jalan keluar lain. Kegelisahan serta kecemasan menghantui mereka semua. Di situ ketujuh orang ini mengalami mimpi buruk yang sama. Ini semua hayal. Malam itu Pak Bonar datang ke rumah untuk mencari Suri. Tentu kedatangan Pak Bonar membuat panik. Mereka pun membuat sebuah alibi bahwa Suri sudah pulang.
Tapi Pak Bonar meragukan pengakuan itu, di mana sebelumnya Suri tidak pernah terlambat pulang ke rumah Pak Bonar. 2 hari Suri menghilang dan tidak pulang ke rumah. Di situ Pak Bonar akhirnya melaporkan kehilangan putrinya itu kepada polisi. Suri nama dia. InsyaAllah, saya cuba tolong. Sementara itu terlihat Emma masih tidur di kamar, tapi seperti orang gelisah. Ternyata hantu Suri mulai meneror untuk balas dendam. Emma diinjak-injak hingga mulutnya keluar darah. Lalu sebuah kain jendela bergerak untuk mengikat leher Emma hingga tewas. Beberapa saat kemudian, atas laporan Pak Bonar, inspektur yang bernama John datang ke tempat Sam. Semua orang termasuk Sam diinterogasi mengenai keberadaan Suri. Akan tetapi mereka bisa bersikap normal dan memberi informasi palsu bahwa Suri sudah pulang. Tidak adanya bukti atau kecurigaan membuat John hanya sebatas bertanya saja. Saya minta diri dulu. Setelah inspektur itu pergi, Sam meminta Tina memanggil Emma yang sedang tidur. Tina sangat terkejut melihat Emma sudah tewas mengenaskan. Teman-teman berpikir kematian Emma ini tidak wajar. Ilyas yang melihat itu sudah muak. Dia takut dan memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi anehnya pelarian Ilyas membuatnya terpental. Semuanya yang menyaksikan merasa aneh, seolah-olah tempat itu tidak mengizinkan satupun di antara mereka pergi. Sam dan yang lainnya mulai sadar bahwa kutukan Suri ini berlaku. Karena masalah Suri, mereka jadi saling berdebat. Sam dan Ilyas sempat berkelahi, yang lainnya pun mencoba meredakan situasi. Lelah tidak tahu harus gimana, Ilyas pun istirahat. Tapi apesnya dia tertidur, di mana di dalam mimpinya itu Suri datang meneror. Kobaran api membakar Ilyas sampai dia tewas dan menghilang di dunia nyata. Teman-teman yang tersisa kebingungan mencari keberadaan Ilyas yang menghilang begitu saja. Rasanya tidak mungkin jika Ilyas bisa kabur dari tempat tersebut. Kemudian Sam dan yang lainnya membicarakan kembali tentang topik Suri, di mana Sam meminta mereka jujur siapa yang bertanggung jawab atas kematian Suri. Semuanya tidak ada yang mengaku, malahan Tina nuduh Sam karena dia melihat kedekatannya itu dengan Suri. Sam pun membantah semua itu karena Sam dari kecil sudah mengenal Suri. Kutukan Suri memang benar-benar mengerikan. Kemudian Ray memutuskan untuk mandi, tapi ternyata sekarang giliran Ray dihantui Suri dan dia pun tewas secara mengenaskan. Sama seperti Ilyas, Ray tewas dan jasadnya menghilang. Mungkin dia terjebak di dunia gaib atau apapun itu, entahlah. Tapi yang jelas sekarang teman-teman yang tersisa tinggal berempat. Mereka menyadari Ray sudah menghilang. Sam menganggap Ilyas dan Ray berhasil kabur melarikan diri meninggalkan mereka. Sementara itu, Inspektur John datang menemui Pak Bonar. John memberikan informasi atas penyelidikannya kepada anak-anak mahasiswa dari kota itu. Semua masih dalam penyelidikan. John belum menemukan titik terang di mana keberadaan Suri. Pak Bonar pun mampu sabar atas kehilangan putrinya tersebut. Tetapi jika terjadi sesuatu kepada Suri, Pak Bonar bersumpah siapapun yang mencelakai putrinya jangan harap bisa selamat. Kemudian Inspektur John kembali datang ke tempat Sam. Di situ dia meminta mereka untuk tidak ada yang boleh pergi sebelum penyelidikan inspektur selesai. Malam pun tiba. Hantu Suri mulai meneror kembali. Sekarang giliran Tina untuk diganggu. Ketika Tina tengah diganggu dalam mimpinya, Yasmin datang dan melihat tingkah laku Tina yang aneh. Ia pun berteriak sehingga Sam dan Mus datang. Pada saat itu juga dengan jelas hantu Suri merasuki jiwa Tina. Di situ Suri sangat murka kepada mereka. Dia akan terus meneror sampai semuanya mati. Sam tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada Suri. Suri pun menunjuk Mus sebagai dalang di balik semua ini. Setelahnya, Suri membuat Tina jatuh dari atas dan tewas mengenaskan. Kemudian mereka menyimpan jasad Tina, lalu Sam meminta penjelasan kepada Mus. Sambil abok, akhirnya Mus mengakui semua perbuatannya. Di mana pada pesta waktu itu, Mus dan Tina bekerja sama mengerjai Suri. Namun siapa yang duga bahwa Mus kelewat batas
dia memperkaos Suri yang kemudian digilir oleh Ray dan Ilyas. Tina yang menyaksikan itu diancam Mus agar tidak membocorkannya. Mengetahui hal itu, Sam sangat marah kepada Mus. Akan tetapi, Mus mentertawakan Sam juga karena dia telah tega membakar jasad Suri. Di sini yang benar-benar tidak salah adalah Yasmin, karena Yasmin merasa tidak tahu apapun. Sam, Mus, dan Yasmin pada akhirnya tidak mempercayai satu sama lain. Mereka lebih memilih mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Sam keluar rumah dan ternyata sudah ada Pak Bonar di luar. Sam memohon belas kasihan kepada Pak Bonar. Dia juga mengaku bahwa Suri telah mengutuk mereka semua. Sam mengklaim dia tidak melakukan apapun. Sampai rela bersujud, Sam meminta tolong kepada Pak Bonar. Pak Bonar pun hanya bisa terdiam. Kemudian ia memberikan Sam sebuah kalung jimat dan memintanya segera pergi. Sementara itu, Mus yang sedang tiduran, pada akhirnya dia mendapatkan teror dari Suri. Seketika Mus menghilang dari dunia nyata dan terjebak di dunia gaib. Di situ hantu Suri benar-benar membuat Mus ketakutan. Lalu sebuah akar merambat ke tubuh Mus dan mengikatnya. Sebelum ajalnya menjemput, Mus tidak mau mati dan meminta belas kasihan kepada Suri. Tapi Suri hanya berkata, "Kau akan bernasib sama sepertiku." Sam tertawa bahagia sambil membawa mobilnya. Dia mengira bisa bebas kabur dari hantu Suri. Akan tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan sosok Suri. Pada akhirnya Sam pun terkena tipu daya sehingga dia datang menghampiri Suri dan ikut bersamanya. Di sisi lain, Jasmine masih terjebak di rumah tersebut. Sekarang dia hanya sendirian dan berusaha bertahan dari teror Suri. Ia berupaya agar tetap terjaga, namun tiba-tiba Inspektur John datang untuk menolong Yasmin. Rumah itu bergetar hebat seolah-olah tidak membiarkan Yasmin pergi. Inspektur dan Yasmin berhasil keluar. Tapi ketika mereka sampai di gerbang, Yasmin mengungkapkan sesuatu, di mana pada waktu pesta, Yasmin memberikan tantangan kepada Tina untuk mendapatkan Suri. Ya, Tina adalah lesboy. Karena merasa tertantang, akhirnya Tina bekerja sama dengan Mus untuk membius Suri agar bisa dimantap-mantapin Tina. Tapi Mus malah tergoda dan akhirnya terjadilah tragedi tersebut. Di situ Yasmin menyalahkan diri sendiri. Inspektur mencoba membujuk Yasmin segera pergi, tapi beberapa waktu kemudian terlihat Sam berada di rumah sakit jiwa. Dua petugas mengungkapkan bahwa warga penduduk asli menemukan Sam dalam kondisi gila sambil menyebut-nyebut nama Suri. Meskipun Sam sudah seperti itu, hantu Suri tetap menerornya hingga Sam tewas. Setelah semuanya sudah berlalu, inspektur datang untuk menemui Pak Bonar. Namun setibanya di sana, rumah Bonar kosong. Di situ inspektur menemukan semua barang-barang milik kelompok mahasiswa tersebut berada di rumah Pak Bonar. Secara tiba-tiba Pak Bonar berada tepat di belakang inspektur sambil memegang golok. Lalu film pun sudah selesai. Di balik semua itu, faktanya Pak Bonar adalah penjahat sebenarnya, di mana dia hobi menculik orang luar untuk merampas harta mereka. Dan mungkin saja arwah Suri ini perbuatan Pak Bonar, sekaligus untuk membalas kematian putrinya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.